Tapi yang jelas gini Bu, kalau untuk menghadapi anak-anak yang khusus seperti itu, berarti kita harus kerjasama dengan orang tua, memberi pengertian para orang tua, termasuk apa namanya, memberikan satu pelayanan yang maksimal ya. Artinya memang kita tahu bahwa menyadari sekolah kita sekolah umum, jadi kan harusnya kalau anak-anak dalam tanda kutip anak-anak bukan khusus berarti kan ada sekolah tersendiri gitu ya. Tetapi kita tidak bisa menolak seperti itu. Ya kita arahkan, artinya kita bersama sama orang tua, artinya apa? Di sekolah kita memberikan yang terbaik, artinya pelayanan apakah belajarnya kayak apa, termasuk apa komunikasi dengan anaknya kayak apa. Artinya begini, antara siswa yang katakanlah siswa yang normal atau tidak berkebutuhan khusus atau dengan anak-anak berkebutuhan khusus berarti harus dibaurkan Bu, artinya kerjasama sehingga mereka itu saling apa ya, saling membantu, termasuk saling apa namanya memahami bahwa kita itu memang agak berbeda, bukan berarti berbeda dalam hal yang lain ya, tetapi mereka juga punya semangat kok belajar walaupun memang pada hal-hal tertentu itu apa namanya pasti mengalami satu kesulitan gitu ya. Tapi tetap kita bimbing, kita berikan apa namanya bimbingan yang bagi anak-anak seperti itu ya monggo seperti itu. Tetap ada kerjasama dengan orang tua. Terus yang berikutnya, apakah itu misalnya kita ambil contoh anak-anak yang salah jurusan misalnya. Sebenarnya kalau saya lihat salah jurusan itu bukan sih Bu ya. Cuma gini perlu perlu kita cek dulu misalnya gini, ketika mengambil satu jurusan, ketika kita dianggap salah jurusan, apakah benar kita itu dianggap salah jurusan, ataukah memang karena tertekan banyak tugas-tugas sehingga mereka itu tertekan gitu Bu ya. Jadi mereka merasa tidak, aduh kayaknya berat banget ya. Apakah itu di IPS, apakah itu di IPA. Kalau di IPS banyak hafalannya katanya. Tapi kalau di IPA itu harus banyak apa namanya hitung-hitungannya dan sebagainya. Tapi intinya kalau kita memberikan kesadaran bahwa apakah ketika anak itu sudah pas mengambil jurusan pasti ada masa depan yang bagus juga kan belum tentu Bu. Nah itu Iya. harus kita sampaikan juga. Artinya kita nggak bisa menyatakan bahwa itu salah jurusan atau apa. Kita lihat dulu ke anaknya, apakah mereka itu tertekan gara-gara banyak tugas ataukah memang ada yang lain. Nah itu kita harus bisa bedakan. Terus yang kedua kita harus juga memberikan apa namanya istilahnya itu pelayanan Bu ya melalui BPBK wali kelas juga memberikan apa namanya gambaran, keluasan dan sebagainya itu juga harus kita sampaikan juga. Artinya apa? Supaya anak itu nggak selalu menderita karena merasa tertekan, karena merasa tidak cocok jurusan, akhirnya apa? Wah, saya malas banget masuk. Nah, itu. Terus yang ketiga juga kita harus sampaikan juga, Bu, masalah apa namanya? Pertimbangan-pertimbangan ketika kita apakah harus pindah pindah jurusan, apakah harus balik kanan, mengulang lagi. Nah, kita harus beri waktu juga bahwa kita akan mengulang itu berarti ada dua hal yang harus kita hadapi. Yang pertama waktu kita akan terbuang dan apa kita hampir setahun tahu-tahu kita ngulang lagi gitu ya itu yang pertama. Terus yang kedua untuk apa namanya materi atau mungkin biaya. Nah itu juga harus kita pikirkan juga. Orang tua pasti juga akan mempertimbangkan dari segi keuangan dan waktu itu. Tapi intinya artinya kita harus tetap memberikan pengertian-pengertian pada anak-anak kita supaya kita itu menerima dulu deh dengan jurusan harusnya IPA atau ke IPS terus IPA kan gitu. Kenapa? Yang jelas bahwa kita bersadaran dulu jangan kita itu merasa apa ya membenci dalam satu jurusan, tapi justru kita itu harus melihat apakah memang benar kita harus membenci satu jurusan yang kita tidak sukai. Tapi padahal banyak orang-orang sukses itu yang di luar dari jurusan itu. Jadi intinya kita kembali ke individunya, kita berikan satu kesadaran, termasuk pada orang tua. Nah, orang tua juga penting. Kenapa? Kadang-kadang tidak sedikit orang tua itu harus memaksa kehendaknya supaya anak itu memilih jurusan sesuai dengan orang tuanya. Ini yang sering kita temui, Bu Ais ya, di Iya. sekolah kita. Tapi akhirnya apa? Walaupun dengan terseok-seok anak itu juga bisa menghadapi. Tapi dengan catatan, yaitu tadi diberi satu dukungan, kalau memang dianggap salah jurusan tadi, yaitu solusinya kayak apa, harus banyak belajar dari kakak kelasnya, termasuk harus mencari banyak apa namanya masukan-masukan dari di luar apa teman-temannya atau dari orang tuanya atau keluarganya. Nah itu salah satu juga harus banyak mengeksplor seperti itu Bu, termasuk di guru BPK-nya. Itu mungkin Bu Ais ulasan sedikit dari saya untuk masalah menghadapi ketika anak itu merasa salah jurusan atau mungkin anak-anak yang dalam artian anak-anak yang berkebutuhan khusus. Intinya ya kita harus sabar. Namanya pendidikan itu seperti itu. Ya harus ngomong gitu Bu ya, artinya memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita.
Dan saya yakin kalau kita memberikan dengan sabar, dengan keikhlasan, pendekatan dengan anak-anak kita, mungkin insya Allah anak-anak kita juga bisa menerima seperti itu. Mungkin itu Bu Ais. Ya, berarti bisa jadi tadi yang Bapak sampaikan faktor yang mempengaruhi siswa itu merasa sulit belajar adalah disebabkan karena pemberian tugas yang banyak ya Pak ya? Bisa Dari Bapak juga Ibu itu. guru ya Pak ya? Iya bisa. Iya. Atau mungkin bisa juga karena model atau metode belajarnya Bapak Ibu gurunya kurang inovasi juga bisa kali ya Pak ya? Bisa seperti itu. Iya. Oke, Bisa, baik ya. Bapak. Ada satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Kalau ini terkait dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Sejauh ini menurut Bapak, menurut pengamatan Bapak, apakah pemanfaatan teknologi di sekolah kita itu sudah bisa dioptimalkan oleh Bapak Ibu guru maupun siswa, Pak? Baik, terima kasih Bu Es. Berkaitan bicara masalah teknologi di sekolah, apakah sudah optimal atau belum? Itu kalau kita lihat sih, kalau sekolah itu sudah berusaha untuk menyediakan apakah itu layanan internetnya, apakah layanan-layanan yang lainnya gitu ya. Tapi semua itu tergantung dari SDM Bu ya, dari bagaimana seorang guru itu bisa memanfaatkan media-media atau teknologi yang ada di sekolah. Tetapi saya yakin pasti ada beberapa teman-teman atau Bapak Ibu guru yang merasa kesulitan dalam penggunaan teknologinya atau pemanfaatan teknologi itu pasti ada. Tetapi kalau kami melihatnya begini, solusinya bagaimana, yaitu kita akan selalu memberikan satu pelatihan-pelatihan kepada teman-teman dalam artian untuk supaya apakah melalui IHT, workshop dan sebagainya. Nah, itu yang sering kita kita pakai ya. Tetapi di sisi lain juga artinya juga harus ada satu pemahaman, artinya kesadaran Bu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang dalam artian tanda kutip yang sepuh-sepuh itu harus bisa menerima dan mau belajar dari guru-guru yang lebih junior atau guru-guru yang muda, sehingga di situ bisa berkesinambungan ya, bisa mengembangkan apa sih kira-kira yang perlu dibutuhkan, apa sih yang dihadapi, yang dianggap sulit itu apa. Kalau misalnya antara guru yang katakanlah senior dan junior itu bisa serawungan gitu, kalau bahasa Jawanya artinya bisa komunikasi yang baik, ya gitu ya. Insya Allah itu akan bisa nyambung Bu, akan lebih cepat ketika belajar secara langsung, apakah itu membentuk satu kelompok kecil atau mungkin per mata pelajaran atau per mapel atau per rumpun. Nah itu juga akan mempermudah untuk pengejaran target untuk supaya Bapak Ibu guru yang dalam artian tadi tidak bisa menguasai teknologi itu bisa mengikuti dengan cepat. Yaitu tadi bagaimana seorang guru yang senior misalnya ya, yang agak mungkin ada sepuh dan sebagainya, itu bisa menerima, menghargai, menghormati, menyayangi gitu ya kepada guru-guru yang muda, sehingga guru muda pun juga sama harus bisa menghargai, menghormati dan menyayangi, sehingga tidak ada muncul crash atau mungkin perdebatan atau mungkin apa dan sebagainya, enggak. Tapi kalau kita bicara baik-baik, kita dengan ya seperti apa ya, sebagai anak, sebagai teman, kalau guru yang lebih tua ke yang muda, atau yang muda itu ke yang tua lebih hormat, artinya dalam artian seperti ke orang tua, itu akan lebih nyambung Bapak Bu Ais, sehingga tidak muncul adanya konflik seperti itu. Makanya ada 3 tadi ya, ada melalui IHT atau melalui workshop atau mungkin ada tinular Bu ya, antara dari yang muda ke tua atau yang tua ke muda. Nah itu juga akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap penggunaan pemanfaat teknologi di sekolah kita seperti itu. Iya, baik Bapak, ya cukup jelas sekali tanggapan-tanggapan yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai dengan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Jadi faktor penentunya adalah kembali lagi SDM-nya atau Bapak Ibu gurunya apakah mau gitu ya memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan oleh sekolah atau tidak gitu ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, itu tadi dua pertanyaan saja yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Bapak juga jangan bosan-bosan ketika nanti saya minta ini lagi ya Pak ya, diskusi lagi. Siap Bu Ais, kita membantu gitu ya. Iya. Insya Allah, Terima kasih. Insya Allah dari manajemen teman-teman yang lain Dewan Guru juga akan mendukung Bu Ais untuk bisa mengikuti menyelesaikan PPG ini. Jadi dia menjadi guru yang yang profesional gitu ya. Iya, amin Pak, amin ya rabbal alamin. Bapak terima kasih. Lancar semua ya Bu Ais ya. Amin. Lancar semua kegiatannya, sehat selalu.
sehingga bisa mengikuti semua kegiatan acara yang diselenggarakan oleh kementerian itu. Iya, baik Pak. Bapak, untuk sesi ini terima kasih ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.